Izin Bapak, saya ingin menanya beberapa hal terkait dapur sehat di Lapas Kelas 2A Bengkulu. Untuk pertanyaan pertama, itu apa latar belakang program dapur sehat di Lapas Kelas 2A Bengkulu ini, Pak? Terima kasih. Yang melatar belakangi dapur sehat di Lapas Bengkulu ini adalah merupakan program dari Dijenpas, yaitu pemenuhan kebutuhan kesehatan gizi makanan bagi narapidana atau warga binaan Lapas Bengkulu. Bukan hanya juga Lapas Bengkulu, tetapi seluruh Indonesia. Jadi dengan dapur sehat, dengan dapur higienis, maka diharapkan pemberian makanan kepada warga binaan nantinya akan menjadi sangat steril dari penyakit, sehingga narapidana tersebut memenuhi gizi yang telah ditentukan. Luar biasa sekali ya Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa saja standar kebersihan dan kesehatan yang diterapkan di dapur Lapas Kelas 2A Bengkulu ini? Ya, terima kasih. Selain daripada standar yang setelah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu masalah higienis, masalah juga tata boganya, cara memasaknya, selain juga itu juga cara penyediaan makanan itu harus sesuai dengan standar. Jadi saya lihat di Lapas Bengkulu ini sudah memenuhi persyaratan tersebut, termasuk juga like higienis sudah bersertifikat, dan juga tata boga ya, sertifikat tata boga sudah ada, dan juga kita sudah meninjau langsung tadi bagaimana kebersihan dan kesiapan dapur Lapas Bengkulu ini di dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan. Baik, terima kasih. Bapak. Terus selanjutnya Bapak, bagaimana untuk pengawasan terhadap makanan yang disajikan untuk warga binaan di sini Pak? Baik, terima kasih. Setelah kita lihat tadi prosedur, kita tinjau langsung dapur daripada Lapas Bengkulu, itu sudah jelas alurnya, pengawasannya, bagaimana barang tersebut dikelola dengan baik, setelah itu disediakan, disajikan, dimasak, dan disediakan kepada warga binaan, itu diawasin oleh petugas. Petugas ini bukan hanya mengawasin kecukupan menu yang ada, tetapi juga petugas mengawasin bagaimana makanan ini bisa nyampai kepada narapidana yang bersangkutan. Ya, demikian. Untuk pertanyaan terakhir Pak, iya. Apa tantangan utama dalam mengelola dapur sehat di Lapas Kelas 2A Bengkulu ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau tantangan utamanya sebenarnya apabila pemberian atau penyediaan bahan makanan di Lapas Bengkulu tidak sesuai dengan prosedur atau kehigienisan ataupun ketentuan dari Dijenpas, yang mengakibatkan narapidana tersebut nanti akan kekurangan gizi, ya. Dan narapidana tersebut juga nanti akan menjadi kendala di saat mereka itu bebas dari Lapas Pancur Batu yang Lapas Bengkulu, yang diharapkan dia nanti setelah bebas ini bisa menjadi manusia yang dapat membangun di masyarakat. Dengan kekurangan gizi, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi nanti membangun di masyarakat. Itu harapan, tantangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Apa alasan BRI terlibat dalam program dapur sehat di Lapas Kelas 2A Bengkulu ini Pak? Oke. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa BRI itu kan agent of government ya. Jadi program-program pemerintah apa yang positif pasti BRI ikut support di dalamnya. Termasuk tadi yang dibilangin sama Bapak bahwa pada saat kita akan membangun mental dan fisiknya warga binaan sini, kita juga pasti akan support ke sana. Saya tertarik tadi di dalam malah begitu banyak sumber bahan makanan yang ternyata diolah di sini gitu ya. Kita coba gali supaya memang benar-benar sumber makanan yang sehat gitu. Kita
banyak petani binaan di luar yang memang bisa kita koordinasikan ke sini supaya mungkin kalau misalkan langsung dari petaninya bisa dapat harga yang lebih murah ya Pak ya, dan juga lebih terjamin kualitasnya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bentuk dukungan apa yang BRI berikan untuk program Dapur Sehat ini Pak? Oke, jadi kita sambil mengevaluasi ya. Kalau dukungan yang kita berikan di sini kira-kira butuhnya apa? Pelatihan, kalau kita punya itu pelatihan profil bisnis gitu. Nah, kalau misalkan di sini butuhnya itu adalah pelatihan untuk membangun gimana nih? Kan sini sudah ada standar untuk memberikan makanan yang bergizi gitu ya. Kita juga ada pelatihan-pelatihan UMKM untuk meningkatkan hal tersebut sih Mbak. Itu yang bisa kita kolaborasikan. Baik Bapak. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana BRI melihat manfaat program ini bagi warga binaan Pak? Pasti muaranya pada saat kita mau membangun mental warga, baik itu di luar maupun warga binaan di sini yang sehat, ujung-ujungnya itu akan meningkatkan produktivitas ya. BRI intinya siap support lah, selama itu menunjang atau membantu program pemerintah, BRI pasti siap mendukung itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Boleh dibilang 75% nasabah UMKM-nya BRI itu sektornya memang di pertanian ya, karena memang mayoritas kita itu masyarakatnya adalah bergerak di sektor pertanian. Jadi saya tertarik kayak tadi dibilang bahwa di sini kalau bisa kita swasembada sendiri ya, pada saat sudah overload atau kelebihan bisa disalurkan keluar untuk bisa dijual. Nah, saya ingin menjahit ekosistemnya gitu. Pada saat di sini nanti sudah surplus bahan pangan yang memang sudah bisa dioptimalkan untuk warga, itu bisa kita bantu jual keluar dengan menghubungi UMKM binaan kami yang bisa mengambil di sini untuk bisa dijual keluar dengan harga yang lebih ini ya. Karena ngambil di sini masih di dalam kota, harga jualnya jadi lebih bersaing dibandingkan kita masih harus ngambil di daerah. Apa harapan BRI terhadap program ketahanan pangan ini? Oke, saya ingin melanjutkan yang dibilang sama Bapak tadi bahwa pada saat warga di sini dibina, berarti kan sudah dibekali dengan ilmu. Di sini sudah ditempa pengalaman untuk mengelola kolam pertanian. Begitu keluar nanti sudah jadi petani yang bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di sini. Nah, BRI itu nanti bisa masuk di sana untuk membantu dia permodalan di luar. Pada saat dia sudah keluar punya ilmunya, pada saat dia butuh modal gitu kita bisa bantu dia di luar nanti untuk tumbuh gitu. Jadi keluar dari sini memang benar-benar jadi istilahnya insan baru yang bisa memberikan manfaat bukan cuma buat dia tapi buat lingkungan. Terima kasih. Sesuai dengan program daripada Bapak Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita, yang salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Maka dengan demikian kita di lembaga pemasyarakatan, khususnya lembaga pemasyarakatan Bengkulu, ini mengimplementasikan daripada program Presiden, salah satunya tadi ketahanan pangan. Dan didukung juga dengan 13 akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya adalah ketahanan pangan dan pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar maupun keluarga-warga binaan. Jadi ini yang mendasari dengan adanya program ketahanan pangan ini nanti akan dapat membantu kehidupan ataupun menambah pemenuhan kebutuhan pangan atau warga binaan di Lapas Bengkulu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa manfaat program ini untuk warga binaan Pak? Ya, terima kasih. Program ini sangat bermanfaat karena kita tugas daripada Lapas Bengkulu atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan merubah mental manusia yang boleh dikatakan secara hukum dia tadi melanggar hukum atau mungkin melakukan kesalahan. Maka dengan kita melakukan pembinaan terutama ketahanan pangan, kita berharap narapidana tersebut nanti setelah keluar atau selesai menjalani masa pidananya
dapat mempraktekkan di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi dia tidak akan melanggar hukum lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.